Ntar kalau malam-malam aku jadi serigala jangan kaget. Ya, sedap. Kita juga harus menancapkan sejarah. Itu bikin anak tidak punya keinginan. Nanti malah dia tidak mau kerja. Halo, apa kabar teman-teman? Buat yang baru nonton di sini, ini adalah episode arsitektur tentang pembangunan rumah gua sama Belinda. Jadi kalau teman-teman pengen tahu pembangunan sebuah rumah dari awal sampai akhir nanti, teman-teman bisa masuk ke segmen House at Parkland di YouTube Arsitektur Indonesia. Habis itu ya isinya pembangunan rumah ini dari awal. Oke, buat yang udah ngikutin kita dari awal, teman-teman bisa lihat nih, sampingnya udah mau jadi. Nih ada ini. Sirip-siripnya udah mau jadi nih. Yoi, Nanti sirip-sirip kayu nantinya ya. Sirip-siripnya nambah begini gitu, ada set gitu. Lo tau gak inspirasi dari mana? Dari mana? Zaman gue kecil, gue pengen banget tinggal di Gotham City ya, kayak di Batman gitu, gitu. Kalau lebih gitulah. Ini udah mulai jadi semua. Kemarin juga banyak yang nanya tuh, bang itu besinya keluar, gue diprotes kan. Katanya lu gimana sih bisa bangun? Itu yang coklat-coklat di balok-balok itu mah bekas multiplex belum dibersihin. Orang mah pada julid aja, heran gue. Teman-teman bisa lihat gitu. Cuman gue lagi stres nih sebenarnya kok. Nah begitu sih. Ini tukangnya cuma 9 orang. Kurang ya? Iya, soalnya kenapa? Ya ngurang-ngurangin budget deh pelan-pelan, ya kan. Zaman agak susah naik-naik di mana-mana. Yang penting jalan terus ya. Yang penting jalan terus. Gue masih inget banget dulu nyokap gue datang kan di sini waktu gue mulai bangun kan. Kamu bikin pagar jelek-jelek begini, kayak gitu dong. Gue bilang, Bagus pagernya. Oh iya, ya kan? rapi. Iya, kalau ini kan kita jelek-jelek bekas proyek-proyek kita yang lain kita pakai lagi kan. Gue bilang, gak apa-apa pagernya jelek, yang penting jadi, ya kan. Yang penting lanjut terus, gitu. Ya doain ya teman-teman, mudah-mudahan lanjut terus ya. Oke, kita udah, ini gue stres sih sebenarnya, ini bagian bawah belum ada yang ngerjain. Maksudnya di bagian sini tuh udah bisa mulai ngecor-ngecor ininya kan. Ayo kita masuk yuk. Aduh. Jadi ini kita ceritanya beneran masuk dari depan kok. Yoi. Depan, masuk, menuju. Nah jangan lupa nih, pokoknya semua abis bata selalu harus ada kolom praktisnya. Begitu udah ada di atas ini harus ada baloknya gitu. Jadi balok sama kolom itu fungsinya, banyak orang yang bikin langsung bata aja kan. Sebenarnya harus tetap ada balok kayak begini. Fungsinya adalah untuk mengikat bata. Yuk, tadi gue sebelum kesini ngobrol sama si Om itu di situ. Gue dinasehatin sama si Om itu. Gimana? Kan gue bilang, Om, gue pengen beli tanah belakang, gue bilang, ya kan buat nambahin ini gede. Buat apa kamu beli begitu? Ya, nanti kan zaman anak saya susah beli rumah Om, jadi kita siapin dulu. Jangan begitu Bataya. Itu bikin anak tidak punya keinginan. Nanti malah dia tidak mau kerja gitu. Udah biar aja dia cari buat sendiri, usaha sendiri. Oh benar juga gue bilang. Juga, ya? Iya. Jadi sebenarnya. Terus duit itu buat beli apa dong man? Apa? Terus duit lu buat beli apa? Nggak, gue tetap mau gue beli. Gue jadiin mini zoo. Anjir. Iya. Oke. Hai. Gimana? Apa? Aku lagi duduk sini. Kalau dilihat-lihat ya, sebelah sana itu kan kelihatannya tuh pohon. Ini bukan gue mau mesra-mesra, bukan. Bukan mau mesra-mesra. Mikir di sini. Nah, jadi gimana? Di situ kan kelihatannya tuh kan pohon-pohon gitu ya. Kan kamu bilang katanya mau beli sebelah ya. Kalau bisa kalau ada jadi duitnya. Kalau ada duitnya. Kalau sampai bisa kebeli nih, moga-moga. Aku pengen bolongin setengah biar bukan setengah sih, setengah dinding itu bolong jadi biar pemandangannya hutan-hutan gitu. Jadi kitchennya backsplash-nya itu pohon man. Iya sama kan, ini juga gitu ceritanya. Pengennya begitu kaca nih, cuman kan desainnya nggak lu kerjain. Aduh. Lu janji udah janji sama gua, janji di YouTube, janji banyak lah pokoknya. Ayo kita masuk dulu. Jadi nih Belinda mau itu ada pemandangan nantilah gitu ya. Masalahnya kalau udah kita bolongin sekarang, yang sana nggak kebeli, bete, ya kan? Ngadep rumah orang. Ngadep rumah orang. Oke, ini udah mulai kelihatan ini ya. Bagian sini nanti nih buat coffee corner. Udah naik yuk. Mungkin teman-teman belum tahu di atas sudah sampai mana. Ini kamar utama udah mulai dibikin bata teman-teman. Andai kan nanti dia berhenti di sini pun, tetap harus ada
kolom praktisnya. Jadi jangan cuma bata doang. Tuh contohnya kayak gitu. Ayo kita lihat sini. Oke, ini kamar anak 2 udah jadi kayak apa? Kita lihat. Mana Pak? Hah? Oke, masuk yuk. Oke, kamarnya udah. Kamar mandinya, ini kamar anaknya segini. Kayak cukup besar lah. Lebih gede dari kamar gua kecil dulu. Hati-hati nyemplung kok. Waduh, nggak boleh gitu man. Udah takut ah. Udah, gue kurang lebih di situ. Ini kamar mandi di dalamnya. Oke, ini kamarnya kembar supaya nggak berantem. Adil ya? Adil, ya kan? Ini kamar mandinya, tuh. Kamar mandinya belum dibatain, tanggung, dikit lagi. Nih di sini udah, ini gue udah ditutup. Nanti ketutup semua. Sini langsung void kan? Oke. Kemarin tuh kita mikir kok. Lantai 4 itu kan tadinya maunya cuman cor aja. Ya kan? Gue pikir-pikir nanti satu saat gue pengen tambahin apa? Bangunan. Padel maksud lo? Bukan. Kalau gue tambahin bangunan, ya kan? Rusuhnya 2 kali. Udah hajar aja lah. Gue bikin galeri lukisan kok. Wih, Galeri lukisan. keren. Iya. Nah ini kamar udah lagi di petak-petak. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Tempat di sini ada kamar mandi. Ya udah ini. Galeri lukisan gue segini aja, nggak usah gede-gede, kecil. Jadi di sini belakangnya masih ada backyard. Backyard. Nih liftnya keluar di situ tuh. Oh, situ. Samping. Nih udah backyard, pemandangan. Ya kurang lebih sekarang udah nyampe sini. Nah nih, karena udah di lantai atas, gue udah nggak usah cetak-cetak lah. Strukturnya juga nggak perlu yang heboh-heboh banget kan. Makanya inilah hasilnya kalau misalnya teman-teman kan suka ngeliat nih kalau rumah konvensional, bata dicornya barengan sama struktur. Jadi batanya dipasang, ini satu-satu. Nah hasilnya begini nih, kurang bagus kan? Walaupun nanti akhirnya bisa di plaster. Nih kayak bangun rumah konvensional. Kalau yang di bawah kan bener-bener strukturnya dulu baru bata. Hasilnya kelihatannya begini nih. Tuh. Tetap rapi juga sih sebenarnya, cuman ngeliatnya nggak enak tuh. Kan nggak enak kan ngeliatnya? Iya. Nggak enak kan? Nggak kayak yang di bawah gitu. Tapi karena ini udah di lantai atas gitu. Nggak apa-apa, karena strukturnya nggak perlu yang bebannya nggak terlalu besar. Udah nggak ada apa nih, atasnya nanti alderon. Roofingku. Nah ini di sini bagian depannya ya gini aja, sederhana aja. Wah, enak ya pemandangannya, cuy. Oh iya, boleh. Lapangan tenis tuh. Nah, yuk kita turun dulu. Oke, kita turun. Nah, panas kok. Gue jujur aja gue tuh Arsitek takut panas gue. Bener. Panjangin aja. Naikin drone aja, Man. Naikin drone boleh. Di drone. Cila Belinda, coba Bel. Enak juga mandang lo dari sini. Ngasih. Hei, sedap. Boleh. Wah, elah udel, hati-hati udel, bye udel. Boleh tuh, Udel. Gila, udah Tahan tua. napas, Bel, tahan napas. Mana? Ini, muter sini. Boleh aja. Apa? Biar ngeri. Oke, kita lihat lah. Oke. Nah ini gue kepikiran nih, ini kan selain kita mengedukasi, kita juga harus menancapkan sejarah. Oke. Jadi kita mau ceritain pada saat kejadian kayak gini nih, kita syuting nih, lagi ada gosip-gosip apa sih di dunia, ya nggak sih? Oke. Pada saat ini, dalam waktu plus minus 15 hari, minus 30 hari, Cukur ada- bulu maksud lo? apa? Cukur bulu. Nggak cukur bulu, ya tapi kita ceritakan sedikit gosipnya ya. Pertama, katanya bensin naik, Pak Amin Rais keluar videonya. El baru merit sekitar 2 minggu lalu, material udah mulai naik, perang di Hormuz belum kelar. Waduh. Jadi itulah kira-kira marknya saat ini terjadi itu lagi kayak gitu. Doi, gue sebenarnya takut banget sih Doi sama ini Doi. Kecil banget. Ini mah ntar kan diratain, Bel.
Iya. Banyak sih teman-teman nanyain soal struktur ya. Nah, kalau misalkan mau nanyain soal struktur gitu, sebenarnya paling hitungannya tuh banyak banget. Karena dia harus pakai program dan mesti banget ngitung bentangan-bentangannya. Nah, kalau bentangan-bentangan kecil ya lu contek-contek dikit boleh lah mengenai isi besinya berapa, tebelnya berapa, betonnya. Tapi kalau yang udah bentangan-bentangan gede gini, teman-teman mesti pakai orang struktur ya buat ngitungnya. Karena kalau misalnya dilihat bentukannya mungkin ukurannya sama yang sebelah, tapi dalam besinya tuh beda-beda sebenarnya. Terus yuk kita lanjut aja ke drone ya. Oke. Zaman sekarang mah kalau ngontrol kerjaan pakai drone. Capek, biar nggak muter-muter. Set. Hati-hati bye-bye pohon. Kemarin udah jatuh tuh kena kabel. Ya, terus. Oke, sekarang kita ngeliat gimana tuh. Oke. Nah, depan rumah ini tuh kenapa dibeli tanahnya? Karena di depannya itu nggak ada tetangga, gitu loh. Ya kan, nggak ada tetangga. Danau. Ada danau tuh. Waterfront ya. Nah, nggak waterfront. Iya. Kita Forest ini front, forest bukan front. Apa? forest front. Nah, iya kan? Ntar kalau malam-malam aku jadi serigala jangan kaget. Ya, sedap, dap. Sebelah sana awan. Sebelah sononya Naval Park tuh. Itu rumah di Naval Park tuh. IPL-nya. IPL-nya, tau nggak lo IPL ya? Tiap bulan bisa tiap beli. bulan bisa beli Mio 1. Anjay. Tuh. Ya mendingan tinggal di tempat gua. Ya kan? Lebih hijau kan daripada Naval Park lu lihat tuh. Iya nggak? Rumah sama semua bentuknya tuh. Kalau di tempat sini rumahnya beda-beda. Custom ya? Gitu, custom. Tapi penghijauannya lebih banyak. Cuma bedanya kalau Naval Park lu bisa nyicil KPR. Kalau di sini nggak bisa karena lu belinya tanah. Mesti KPT. Kalau KPT itu cuma bisa 8 tahun. Aduh. Ya kan? Lumayan mencekik loh. Lumayan mencekik 8 tahun gitu. Itu bedanya. Kalau di Naval Park kan lu bisa 20 tahun nyicilnya. Ya nggak? Iya. Tuh, coba ke kiri lagi dikit. Ada apa lagi situ? Coba kita lihat tuh lingkungannya tuh. Tuh, nah, itu marigold tuh di sebelah sana. Wow. Ya kan? Lanjut. Oke, tuh ada danaunya di situ. Ada si lumba-lumba. Ada si lumba-lumba. Nah, tuh kurang lebih belakangnya tuh. Nah, tuh suasananya hijau-hijau gitu tuh. Nah. Ya, kurang lebih begitu tuh jadinya posisinya. Inilah dua arsitek malas. Arsitek Nggak mau malas, nggak mau kena panas. Maaf, udah pulang. Enggak, takutnya kalau dibiarin kayak begini, bacot jadi kayak tukang radio begini, jadi bacot komentator bola gini. Takutnya selip lidah gue. Nanti diusut ya nggak? Udah mendingan bye-bye aja lah. Kita juga mesti balik kantor loh nih, ada Balik kantor ya, kerja. Yuk. kerjaan desain nih. Kita kerjaan desain lagi ngapain? Bapak-bapak lagi ngerjain apa? Lagi ngerjain padel. Asli. Tapi beda, padel gue beda. Padel gue padel pribadi, jadi nggak disewain buat orang. Cuma satu doang. Ya, yang bener begitu emang. Biar nggak nyewa-nyewa. Terus interiornya lagi ngerjain apa, Doi? Interiornya lagi ngerjain apartemen besar Bel, di tengah kota Bel. Wih. Ribet nggak ngurusin ya? Nggak ada yang ribet lah. Wait, hati-hati, udah turun. Yuk kita lanjut ke proyek berikutnya. Apaan sih yang dipikirin Bang? Syuting kali. Oh iya, jadi hari ini bukan ini, gue lagi mandangin kok. Hah, Ini gue lagi mandangin kecamatan. asik. Kalau nggak dikorup, jadinya bisa begini. Gedung pemerintah ya ceritanya. Lagi bayangin apa, Nut? Cepet-cepet pindah, coy. Bayangin cepet-cepet pindah. Aduh. Pengen cepet-cepet punya taman decking. Terus gue udah ngebayangin di sini kita bakal ada makan-makan. Terus habis itu pas opening nanti ada teman kita yang main musik. Siapa namanya? Rahasia.